Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Quran. Jadi apa yang dimaksud dengan tafsir ketika dikaitkan dengan Al-Quran gitu ya. Ada beberapa istilah dalam pengkajian Al-Quran. Jadi ketika Quran ini sebagai sebuah kalam, sebagai objek kajian, maka kemudian melahirkan beberapa istilah. Meskipun istilah ini tidak terang siapa yang menggunakan dan apa perbedaan epistemologisnya begitu. Tapi itu memang sudah lahir. Jadi sudah lahir dan menjadi istilah yang berputar di pengkajian Islam, pengkajian Al-Quran. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mungkin dengan yang ngambil ilmu tafsir ya akan diperdalam di sana. Tapi intinya adalah ada beberapa istilah. Di sana ada tafsir, ada takwil, ada istinbat, kemudian ada qiraah, ada tadabbur. Ada sekitar 5 istilah yang melingkupi kajian Al-Quran. Nah, tafsir ini adalah istilah yang paling populer dan paling umum. Bahkan semua yang terkait dengan Quran, penjelasan yang terkait di Quran sering disederhanakan menjadi itu adalah tafsir. Jadi seolah-olah tafsir ini menjadi istilah yang dipakai untuk penjelasan Al-Quran. Sebagaimana syarah itu sering dipakai untuk penjelasan hadis. Nah, ini yang dominan di kita. Jadi kalau disebut apa itu tafsir ya, itu adalah pemahaman Quran gitu ya, penjelasan Quran gitu ya. Itu yang umum di kita. Tapi sebenarnya tafsir itu apa? Dua istilah yang paling lama dalam kajian Quran itu adalah tafsir dan ta'wil. Nah, kan perdebatan ini sudah cukup lama ya, tafsir dan ta'wil. Kemudian muncul beberapa istilah seperti istinbat yang sering dikaitkan dengan fikih gitu ya. Kemudian baru-baru ini kemudian memunculkan istilah baru namanya tadabbur, dan terakhir adalah qiraah, reading dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini beberapa istilah. Anda harus paham ya, harus paham istilah saja, tidak perlu terlalu jauh begitu. Nah, kita lanjut saja ya. Tafsir itu dari kata fasara, artinya menyingkap, menampakkan, memongolkan, menonjolkan ya, mengemukakan gitu ya. Itu namanya tafsir. Jadi yang tadi tidak terlihat menjadi terlihat itu adalah fungsi tafsir. Dari kata fasara. Safara juga sama, yang tadi tertutup kemudian terbuka itu safara. Tapi biasanya safara itu dipakai untuk fisik, sementara fasara itu dipakai untuk non fisik. Jadi tafsir ini adalah menampakkan hal-hal non fisik. Nah, di sini adalah makna. Tafsir Quran secara terminologis ada yang lebih suka menjelaskan makna Quran. Ada definisi yang lebih panjang, tapi saya lebih suka maknanya, gitu, menjelaskan makna. Jadi fokus tafsir itu hanya fokus makna. Nah, kita harus memahami bahwasanya ketika sebuah kalam, sebuah kata, sebuah ungkapan itu disampaikan, maka itu ada katanya, ada maknanya, dan ada maksudnya. Nah, ada kata, ada makna, dan ada maksudnya. Nah, kalau itu hal yang konkret, maka kata itu lebih mudah, misalkan sepatu, kemudian maknanya adalah alas kaki begitu ya. Kemudian konkretnya adalah ya sepatu yang bisa Anda ambil sepatu kemudian Anda perlihatkan, itu kalau konkret. Nah, kalau yang abstrak ini memang agak sulit. Jadi kadang kita harus mendefinisikan. Misalkan adil. Adil itu maknanya seimbang gitu ya. Seimbang ya, proporsional gitu. Seimbang, proporsional, itu namanya adil. Kemudian maksudnya seperti apa lah, itu perlu definisi. Karena
Kalau seimbang itu apa mesti sama, itu didefinisikan. Atau proporsi itu berarti sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, maka kita akhirnya nanti memaknai adil itu tidak tunggal. Ya, karena kalau kita kemudian memaknai tunggal itu nggak jadi adil lagi. Jadi yang namanya makna, kalau makna konkret ketika kita mau menjelaskan Jabal, misalkan Jabal itu gunung. Gunung itu apa? Gundukan tanah yang tinggi, kadang dia mengeluarkan, yaitu kita tinggal nunjuk gunungnya. Tapi kemudian kalau itu kata abstrak, ya itu perlu pendefinisian gitu ya. Ya ini kadang-kadang disitulah perbedaan muncul ketika kita memahami kata-kata Quran. Jadi kadang kita ingin mengatakan ini dari Quran ya, kita harus sepakat, Anda harus ikut begini ya. Ya sebentar, ini Quran yang mana? Kata yang mana kan begitu ya. Allah bilang berbuat adil lah. Adil itu kata abstrak. Jadi adil itu kata abstrak. Masing-masing orang berbeda. Jadi kalau kita bilang seimbang menurut si A dan seimbang menurut si B kadang-kadang berbeda. Atau itu proporsional menurut si A dan proporsional menurut si B bisa berbeda. Nah, disitulah kemudian kalau kita mau adil tidak hanya cukup itu, fasyawirhum fil amr. Di sana ada butuh musyawarah. Jadi kumpulan-kumpulan abstrak inilah yang kemudian nanti membentuk kohesi sosial, yaitu ya keteraturan sosial gitu ya. Itu adanya dengan itu. Tidak bisa dengan satu kata dalam Al-Quran. Kita lanjut saja ya. Jadi intinya adalah tafsir itu menyingkap makna. Makna ini non fisik. Jadi kalau dia non fisik maka dia abstrak, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang ideal. Kalau dia bukan sesuatu yang real, bukan sesuatu yang realitas, jadi sesuatu yang real, dia sesuatu yang abstrak, maka kemudian kita harus paham betul dia bukan yang fisik begitu. Dalam wacana diskursif kontemporer, tafsir disandingkan dengan qiraah. Nah, hari ini ada muncul baru ya, istilah baru qiraah. Orang Indonesia sering menyebut qiraah itu ya tafsir. Qiraah itu bahasa Inggrisnya reading. Jadi reading itu ya tafsir ya reading gitu. Sekali lagi saya sampaikan tadi ya, jadi tafsir itu orang Indonesia semua yang terkait dengan pemahaman Quran disebut tafsir. Nah, padahal kemudian ada istilah baru, mereka sendiri membedakan reading begitu ya. Nah, nanti bisa Anda perdalam di satu video saya, nanti saya kasih linknya ke sana gitu. Baik ini bersifat kontradiktif atau akomodatif. Artinya begini, ada yang bilang tafsir dan qiraah ini beda, itu berarti kontradiktif. Ada yang tafsir itu butuh qiraah dan qiraah itu tak bisa dilepaskan dari tafsir, itu saling akomodasi. Nah intinya di wacana diskursif ini ada dua istilah, ada istilah interpretation, ada istilah reading gitu ya. Ada istilah tafsir dan ada istilah qiraah. Pangkalnya sesungguhnya ini adalah pada persoalan status teks Al-Quran. Apakah teks Al-Quran itu sama dengan teks sastra atau berbeda? Kalau teks Al-Quran itu sama dengan sastra begitu ya, itu maka biasanya mereka menyebut itu reading. Sehingga di situ semua metode-metode pengkajian sastra bisa dipakai untuk pengkajian Quran. Jadi semua pengkajian sastra bisa dipakai untuk pengkajian Quran. Tapi kalau kita menganggap ini teks Quran berbeda dari teks sastra, maka kemudian kita akan mengatakan bahwasanya hanya tafsir saja yang cocok untuk Quran. Sementara untuk sastra ya silakan dipakai untuk sastra dengan metode macam-macam. Jadi tidak ada variasi pengkajian metode teks dalam ketika kita membedakan itu. Satu-satunya yang cocok hanya tafsir. Nah, tafsir ini adalah produk pemahaman yang sekian tahun di dunia Islam dengan sekian screening, dengan sekian seleksi, dengan sekian kebertahanan dia. Dari mulai dikritik, kemudian mulai dijatuhkan, dan kemudian yang menjadi kesepakatan bersama itu yang menjadi pokoknya. Sementara hal-hal yang pinggir itu tidak menjadi terlalu krusial untuk diperdebatkan. Jadi dia memang lahir dalam budaya
Quran itu sendiri, tidak lahir di budaya teks lain gitu. Dilihat dari sisi pengkajiannya, tafsir sering dibagi menjadi dua. Jadi kalau Anda mengkaji tafsir, nanti sering dibagi menjadi dua. Satu adalah tafsir analitik, atau sering disebut tafsir tahlili, yang mengkaji satu ayat dari berbagai aspek. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Biar jelas. Jadi kalau kita mau tafsir tahlili, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kebanyakan tafsir ini pakai tahlili. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya kasih contoh saja Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita akan mengkaji ini dari sisi bahasa, sisi psikologis, dan sisi morfologis atau sisi yang lainnya. Jadi biasanya mereka mengkajinya urut. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, setelah itu Ar-Rahmanir-Rahim, setelah itu Maliki. Nah, alhamdulillah juga urut lagi gitu. Awalnya kemudian hamdun. Ini bedanya dengan syukrun apa, bedanya dengan madhun apa gitu ya. Kemudian lam, kemudian Allah gitu ya. Jadi mereka mengkaji ini secara urut. Itu namanya tafsir tahlili, tafsir analitik. Jadi satu kata ini seluruh aspek yang ada pada ayat ini, mulai aspek hukum, aspek syariat, aspek akidah, aspek akhlak, kemudian yang lainnya itu dikaji dengan sekomprehensif mungkin, gitu ya, selengkap mungkin. Ini kalau kita pakai analitik. Jadi kalau alhamdulillah segala puji, dari mana kata segala puji? Dari al. Nah, hamdun itu berbeda dengan syukrun, berbeda dengan madhun. Kalau syukrun itu kita memuji seseorang karena dia habis ngasih kita. Tapi kalau madhun karena dia terlihat baik di hadapan kita atau terlihat berlaku baik pada kita. Nah, hamdun ini adalah memuji yang tanpa motif apapun. Jadi bukan karena dia ngasih kita dan bukan karena dia terlihat baik di hadapan kita. Jadi Allah ini mau ngasih kita, enggak ngasih kita, pujian tetap ke Allah. Hamdun itu tetap ke Allah. Dia mau terlihat sopan dengan kita, enggak terlihat sopan dengan kita, ya hamdun itu untuk Allah. Makanya kita enggak sering menggunakan ahmaduka itu pada manusia. Jadi kita hamdun ini kita pakai pada Allah. Karena manusia ini enggak bisa begitu. Rata-rata kita enggak mencintai orang, enggak segan dengan orang, enggak hormat dengan orang gara-gara dia jadi manusia, enggak. Tapi kita ini bisa memuji Allah karena dia adalah Tuhan, karena dia adalah Allah, bukan karena dia memberi kita, juga bukan karena dia berlaku baik kepada kita. Nah, ini hamdun. Nah, kalau kita ngaji lagi Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Kalau kita kaji dari sisi psikologis misalnya gitu ya. Jadi kita mengkaji Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam misalnya. Rabb ini artinya bisa mendidik. Artinya apa? Pendidik. Jadi jumlah pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa apapun, karena Allah ini melakukan apa terhadap alam semesta ini karena beliau ingin mendidik. Kalau ini diartikan mendidik gitu ya. Kalau diartikan Rabb, karena dia statusnya Rabb. Rabb itu mencipta, mengelola, mengatur. Mencipta, memiliki, dan mengatur. Karena Allah yang cipta kita, Allah yang memiliki kita, dan Allah yang mengelola kita gitu. Yang mengatur kita. Jadi seluruh di dunia ini semua diatur oleh Allah. Dan basisnya itu adalah Robba. Robba itu apa? Dia mengajar, mendidik kita, mengembangkan kita. Apa yang Allah berikan kepada kita itu bukan yang Allah gaibkan ke kita, Allah bimbingan ke kita itu bukan menuju pada negatif, tapi menuju pada positif. Kadang kita aja yang nolak apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diminta oleh Allah. Kenapa? Karena kita merasa gak kuat gitu. Nah, itulah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau kita mau belajar lebih dalam lagi gitu ya, lataif-lataifnya misalkan begitu ya, itu nanti bisa dianggap sebagai tadabbur oleh beberapa orang gitu ya, atau istimbat oleh beberapa orang.
Nah, sekarang kita kaji lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, pujian itu miliknya Allah. Pujian yang mutlak, pujian ya. Mutlak pujian tanpa sebab, pujian mutlak. Jadi pujian tanpa sebab itu. Pujian itu adalah haknya Allah. Artinya apa? Kalau Allah memberi kita itu lebih layak dipuji kan. Kalau Allah nggak beri ya tetap dipuji. Kalau Allah berlaku sopan kepada kita itu ya dipuji. Kalau Allah nggak berlaku sopan ya dia tetap terpuji. Itu alhamdulillah. Artinya yang tanpa sebab apapun aja Allah dipuji begitu. Apalagi dia berlaku. Nah, yang layak dipuji itu berarti hanya Allah. Nah, kita nggak usah merasa layak dipuji begitu. Karena kita sebenarnya nggak ngasih apa-apa. Ketika kita ngasih sesuatu pada orang lain, sesungguhnya harta itu juga bukan harta kita, itu harta titipan Allah. Suatu saat bisa diambil begitu aja kan gitu. Kalau kita bisa mencerahkan orang lain dengan pemahaman kita, pemikiran kita, itu jangan merasa bahwasanya kita ini sudah orang hebat. Belum. Kenapa? Karena sesungguhnya itu titipan Allah. Yang kapanpun Allah bisa bikin kepala kita ini, otak kita ini hilang. Kecerdasan itu dicabut begitu aja mampu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya apa? Ketika orang mencela kita, kamu bodoh, kamu nggak ngerti, kamu nggak paham, nggak usah sakitan hati lah gitu ya, santai aja gitu. Wong yang layak dipuji, ya kamu bodoh, memang saya lahir bodoh. Kita ini masih belajar, kamu yang paling pintar ya silahkan kan gitu. Ngapain yang susah? Ini makna-makna yang kadang-kala kalau kita teliti panjang di ayat Alhamdulillah itu nggak selesai yang Anda kasih satu hari gitu ya. Belum Allah, kenapa disebut Allah dan seterusnya gitu ya. Oke. Ini adalah bentuk tafsir analitik. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian dari bentuk pengajiannya ada namanya tafsir tematik atau maudhu'i yang mengkaji satu aspek yang sering disebut sebagai tema dari berbagai ayat. Jadi satu aspek, misalnya kita aspek sholat, kemudian ada kumpulkan sholat, seluruh sholat, mulai dari aqimus sholat, kemudian inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, tegakkan sholat mencegah dari keji dan mungkar begitu ya. Kemudian ada ayat wailul musallin gitu, alladzina hum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat. Kemudian yang mereka itu lalai. Kemudian ada alladzina hum ala sholatihim yuhafidun gitu ya, yang mereka jaga sholat. Alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun gitu ya. Ada yang alladzina hum fi sholatihim daimun, ada yang daim gitu. Jadi seluruh ayat-ayat yang kata kuncinya, keywordnya itu adalah sholat, itu Anda kumpulkan. Setelah itu Anda susun sedemikian rupa, Anda analisis per ayat gitu ya. Ayat-ayat itu Anda analisis, kemudian itu dibuat menjadi satu kerangka berpikir. Mulai dari sholat, manfaat sholat, dan kemudian seterusnya. Ini adalah tematik. Jadi satu tema, satu aspek sholat yang ada di Quran gitu ya, Anda kaji dari berbagai ayat. Jadi kebalikannya, kalau yang di atas tadi satu ayat dari berbagai aspek, berbagai tema, kalau di sini satu tema dari berbagai ayat. Dari dua jenis tafsir ini, sesungguhnya tafsir ini kalau dilihat dari pengkajiannya hanya satu, tafsir analisis saja atau analitik saja. Jadi basisnya hanya analisa saja, tahlil saja begitu. Tidak ada tafsir namanya tematik, karena tematik itu tidak mungkin tersusun kecuali Anda mentahlil satu-satu gitu, menganalisa satu-satu gitu. Itu. Kemudian mungkin ketika Anda mengkaji beberapa buku ulumul tafsir, ulumul Quran atau ilmu tafsir, maka Anda kemudian nanti akan menemukan di sana ada corak-corak lain. Misalkan ada tafsir Ijmali, kemudian ada tafsir apa namanya, satu ini saya lupa ya, ada Ijmali, yang satunya apa ya, seperti yang di Karang Farmawi gitu. Nah, itu bukan dilihat dari pengkajiannya, tapi dilihat dari aspek bagaimana kita menyusun tafsir itu, apakah ringkas, apakah tidak ringkas. Ijmali itu adalah tafsir ringkas, gitu ya. Jadi sistematika penulisan kita, sistematika penyajian kita terhadap apa yang kita ketahui di Quran.
Kalau kita nggak ingin ngajak orang bulat-bulat kemana-mana, ya kita tulis ringkas saja. Tapi kalau kita mau ngajak mereka ke belantara tafsir, ya kita kasih tafsir yang mubasyat, ya tafsir yang panjang gitu ya. Tapi dari sisi pengajiannya, ada mengkaji ayat atau kalam Allah ini nanti dibagi jadi dua ini, tematik atau analitik. Oke. Kajian tafsir, ini nanti saya sudah bilang di atas tadi ya, di awal-awal video tadi, bahwasanya ada dua istilah yang paling tua dalam kajian tafsir ini ya, kajian tafsir Islam, tafsir Quran ini ya. Jadi ada istilah tafsir, ada istilah takwil. Nah, nanti ada dua persoalan, apakah ini sama, apakah ini berbeda. Kalau ini berbeda, perbedaannya apa? Titik bedanya ini yang nanti menjadi perbedaan panjang. Tapi intinya saya ingin bilang begini, ada 3 level kata ya. Jadi kata itu punya tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah kata itu sendiri. Tingkatan kedua adalah makna. Tingkatan ketiga adalah maksud. Yang saya pahami ketika sekian saya membaca literatur itu, yang saya sederhanakan, yang saya pegang sampai hari ini, itu apa? Kata itu adalah Quran itu sendiri, kalam itu sendiri. Sementara makna itulah yang dikaji dalam tafsir. Jadi tafsir itu adalah menjelaskan kalam, menjelaskan makna kalam, mensyarah, menampakkan yang tidak terlihat, jadi memperjelas yang samar, itu adalah fungsi tafsir. Tapi fokusnya hanya pada lafalnya saja. Sementara nanti urusan takwil itu adalah bagaimana ini makna ini menjadi maksud yang difahami oleh konteks. Jadi kadang-kadang kita ini ngerti maknanya ini piye ya, ini gimana cara memfungsikannya gitu ya di dalam kehidupan kita, itu kadang kita bingung. Misalkan kita tahu ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin minhu mi'ata habbah. Jadi 1 kali sedekah itu berbanding 700. Itu maknanya ya. Jadi maknanya kalau kita ini mau mengeluarkan harta kita 1000, maka harusnya baliknya menjadi 700.000. Itu sangat paham sekali kita ini. Tapi kemudian, gimana? Keuangan kita masih mepet, masih begini, masih begitu, dan seterusnya. Ini konteksnya bagaimana? Yes, ada satu yang mengatakan pokoknya keluarkan aja. Yang lain mengatakan enggak, ya harus kemudian prioritas dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan konteks. Demikian ketika dikatakan dewa akrabut tak adil lagi. Kita tahu adik-adik itu adalah proporsional, tapi bagaimana kita memberikan proporsional pada konteksnya? Misalkan begini, kita punya roti gula, roti yang bahan dasarnya gula gitu. Ada roti tepung dengan gula gitu. Kemudian di keluarga Anda ada yang gulanya tinggi. Apakah kita harus proporsional? Berarti kita bagi yang sakit gula sama yang enggak sakit gula, pokoknya kita bagi rata. Itu kan itu proporsional kan? Seimbangnya itu seimbang masing-masing dapat jatah gitu ya. Tapi ya bagi yang dia dapat gula, dapat 1 potong, ya dia akan mikir gitu ya. Saya makan 1 potong ini kemudian cocok gak untuk saya gitu. Nah, saya kira di sinilah ya. Jadi mengkontekstualisasi gitu ya. Konteks itu kerjaan takwil. Jadi memaksud kalam ini maksudnya dalam konteks seperti apa, itu kerjaan takwil. Jadi ini yang saya pahami sampai hari ini. Sehingga kemudian takwil ini itu adalah sebenarnya yang sering disebut sebagai hermeneutik. Terlepas ya, ada beberapa orang yang kemudian hermeneutik bukan itu. Ada yang mengatakan hermeneutik itu adalah nadharia atau tafsir. Itu adalah teori, interpretation theory, yaitu theory of interpretation gitu. Ada beberapa yang mengatakan gitu. Ya. Tapi dari sisi operasional ya sebenarnya ini kerjaannya. Jadi mencari signifikansi, dalam istilah mereka signifikansi makna. Jadi meaning itu adalah kerjaan tafsir, sementara kemudian signifikansi itu adalah kerjaan hermeneutik, kerjaan takwil. Nah, ini yang saya pahami, yang saya tangkap. Jadi maksud ini apa?
realnya apa begitu. Dan semua pekerjaan sebenarnya pekerjaan memahami teks itu sama, memahami kalam itu sebenarnya sama. Entah itu status kalamnya itu kalam Allah atau kalamul bashar, kalamnya manusia atau itu sebenarnya level-levelnya ya sama. Hanya kemudian nanti persoalannya adalah ketika itu kalam Allah pada statusnya itu ada tetap status Allah atau status menjadi kalam hadis yang sama. Itu perdebatan itu sudah cukup lama. Saya tidak perlu memperpanjang di situ. Nanti kalau Anda mau belajar di ilmu kalam atau ilmu teologi Islam. Meski sejatinya kontekstualisasi itu tidak selalu dengan membatasi teks dengan konteks masa tertentu, tetapi dengan persamaan. Jadi pengkontekstualisasi itu kalau dalam rumus hermeneutik itu misalnya satu kata itu lahir di abad 7, maka dia terbatas pada abad 7. Abad modern ini dia kata itu akan punya makna yang sesuai pada abad ini. Jadi maknanya ya berhenti pada abad 7 dan abad sekarang makna itu bisa berubah gitu. Persoalannya mereka merubah langsung pada maknanya. Nah, kontekstualisasi bisa pakai model begini, tapi sebenarnya tidak harus begitu. Ada kontekstualisasi dalam bentuk kemudian tidak seperti itu, tapi dengan cara kerja usul fikih. Jadi makna ini bisa jadi kata itu kodim, maka makna itu juga kodim. Ya. Kalau maknanya itu kodim, maka kemudian yang menjadi masalah adalah apakah itu ada unsur komponen fundamental yang memberlakukan itu makna atau tidak. Kalau itu ada unsur komponennya itu lengkap, maka itu berlaku. Tapi kalau enggak ya enggak. Misal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kalau kita sepakati itu konteksnya konteks keluarga, maka sepanjang itu dalam keluarga, mau zaman sekarang, mau zaman besok atau zaman yang lainnya gitu, atau zaman lebih besok lagi gitu ya. Itu intinya itu ketika dia konteks keluarga ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Secara psikologis memang manusia dibentuk begitu. Tapi dalam konteks yang lain, saya kira komponennya yang tidak sama ya nggak bisa begitu. Misalnya dalam kepemimpinan publik gitu ya. Kepemimpinan publik kemudian apakah harus laki-laki ya tidak. Tapi sekali lagi nanti kalau si perempuan yang jadi presiden balik ke rumah ya dia tetap jadi perempuan, jadi istri kan begitu. Ya, jangan kemudian saya jadi presiden kemudian sampai rumah jadi manajer laki-laki ya. Ya itu kadang tidak jadi bagus begitu ya. Jadi fungsi keluarganya nanti akan berbeda begitu. Nah, itu ya. Jadi ukurannya adalah analogi. Jadi analogi unsur yang sama pada zaman dulu, asal ada unsur yang sama pada hari ini itu berlaku. Itu adalah cara kerja usul fikih. Jadi kontekstualisasi itu bisa pakai mekanisme hermeneutik, bisa pakai mekanisme usul fikih. Tapi intinya inilah kajian tafsir. Jadi kajian tafsir itu bagaimana kita memahami. Dan kitab tafsir itu macam-macam. Ada yang dia membatasi pada mensarahi kalam, jadi menjelaskan kalam gitu ya. Jadi makna kata ini apa, biasanya ini tafsir ringkas, tafsir Sa'di, tafsir Jalalain dan yang lainnya. Ada yang lebih pada bagaimana ini mengkontekstualisasi. Jadi mengkontekstualisasi pada konteks tertentu. Biasanya kitab-kitab yang lama. Nah, kalau dia suka pada ilmu alam, maka bagaimana mengkontekstualisasi makna ayat-ayat kauniyah pada alam. Sehingga nanti muncul tafsir ilmi misalnya. Ketika dia lebih suka pada sosial humaniora gitu ya, orang yang suka itu, maka kemudian bagaimana ini Quran yang demikian ini makna-makna ayat-ayat yang bersifat sosial itu dipahami dalam sosial konteks yang dia alami, sehingga muncul namanya tafsir adabi dan seterusnya. Nah, sekali lagi ketika mau mengkontekstualisasi nanti persoalan makna ini apakah berlaku terus, apakah berhenti pada masa tertentu. Kalau dia berhenti pada makna tertentu, biasanya mekanisme yang dipakai adalah mekanisme hermeneutik. Tapi kalau kemudian makna ini terus berlaku sampai hari ini, dari dulu sampai hari ini, maka mekanisme untuk kontekstualisasi biasanya pakai cara kerja usul fikih. Yang dominan dari dulu sampai hari ini adalah usul fikih. Ketersediaan, ketercukupan, atau kelengkapan komponen dasar pemberlakuan persoalan itu menjadi syarat sah mutlaknya itu terjadi.
Itu ya, ini yang silakan anda cermati ya, kata-kata saya terlalu ringkas barangkali bisa bikin anda agak ngernyit atau agak bingung, apalagi kata-kata ini mungkin ada kata atau bahasa yang tidak familiar di telinga anda, tapi anda ulang-ulang kemudian anda buka, itu risiko saya memang mampunya begitu ya. Ini sudah lebih baik daripada dulu bahasa saya lebih kayak alien gitu ya, kayak alien. Tapi ala hal mari kita cermati betul bagaimana kita belajar tafsir ini lebih dalam lagi. Jadi biar tidak gampang lah kita ini merendahkan tafsir atau terlalu mendewakan tafsir, mensakralkan tafsir. Jadi bagaimana kita meletakkan tafsir secara proporsional itu sangat penting. Sehingga kita tidak kemudian gara-gara beda tafsir kemudian mengatakan Anda ini nolak Quran gitu ya. Padahal dia sama-sama paham tafsirnya, sama-sama tafsirnya gitu ya. Sama-sama menafsirkan Qurannya sama, tapi karena sumber penafsirannya berbeda kemudian kita menjadi salah menghukumi orang lain, merendahkan orang lain, merendahkan Quran itu sendiri. Dia juga berpegang Quran, kita berpegang Quran. Kalau Anda bilang salah dia, ya salah Quran dia kan gitu. Padahal Qurannya sama Quran kita. Jadi ini penting yang harus Anda pahami betul. Apalagi hari ini kita mudah melabeli orang dengan label-label agama, label-label Quran, label. Jadi kalau yang nggak sesuai dengan Quran yang kita baca, padahal dia juga punya Quran yang sama dengan kita dan mengambil ayat yang lain, itu sering kita bilang Anda bid'ah, Anda ahli neraka, Anda begini, jangan secepat itu lah. Karena masing-masing orang punya sudut yang dia baca atau punya kacamata yang dia pakai untuk melihat sudut yang sama. Jadi kalau kita punya Quran yang 140 surat dengan sekian ayat itu ya, kadang orang baca ayat depan, kita lihat ayat belakang. Atau sama-sama melihat depan, tapi kacamatanya berbeda gitu. Itu nanti hasilnya juga akan berbeda. Maka hati-hatilah itu ya ketika mau menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi merendah-rendahkan orang lain. Terutama dalam persoalan tafsir. Takutnya dia sudah berpegang Quran dengan benar, kita yang salah. Nah, kita merendahkan dia karena pemahamannya berbeda, padahal dia pegang Quran, kita rendahkan Qurannya yang sama dengan Quran kita. Na'udzubillah min dzalik gitu ya, jangan sampai terjadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.